Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Ustadz Riza boleh di sebelah sini, Ustadz Riza. Sebelah Masya sini Allah. ya. Masya Ini Allah. tadi nyanyi untungnya aja. Dunia selalu berputar. Nah, Gitu. karena tema kita orang yang beruntung dan merugi dalam Al-Quran. Betul. Jadi masih masuk lah Arum ya. Iya. Arum termasuk yang beruntung? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kalau dilihat hikmah dari lagunya itu Iya. selama ia punya ilmu sabar dan Ya. ilmu syukur, Ya. maka menikmati hidup dan menjalankan hidup di dunia ini lebih nyaman gitu. Masya Allah. Maka Dan itu salah satu termasuk yang orang-orang yang beruntung beruntung. itu. Iya, Tadi betul. menarik Ustadz. Yang tadi ada 2 poin yang saya tangkap ketika Ustadz tadi menyampaikan di segmen 1. Di antara orang-orang beruntung itu orang yang khusyuk dalam beribadah dan Betul. juga sholat. Dan dia dijauhkan dari hal-hal yang sia-sia begitu. Ini menarik. Nah, hal-hal yang sia-sia ini kan sebetulnya agak ketika itu kita terjebak di dalam kumpulan yang itu ternyata melakukan hal yang sia-sia itu sulit sepertinya di zaman sekarang. Ini bagaimana mengantisipasi hal seperti itu? Jadi istilah sia-sia dalam Quran disebut lagwi. Perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat Ya. itu harus dijauhkan. Nah, Yang tidak bermanfaat pun harus dijauhkan, apalagi yang fahisyah, yang keji, apalagi yang munkar, jelas harus dihindari. Nah, bagaimana membentuk jati diri agar kita senantiasa terhindar dari perbuatan yang tidak bermanfaat? Ya. Salah satu di antaranya adalah baca Quran dan sholat tahajud. baca Quran dan sholat tahajud. Itu sebagai perisai. Entah kenapa orang yang sholat malamnya istiqamah dan dekat kepada Allah, semacam ada furqan kekuatan yang mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Secara otomatis. Ya, termasuk sebetulnya ketika kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan, bulan Ya. penuh berkah ini, apakah ini juga termasuk kita orang-orang yang beruntung? Sangat beruntung. Karena apa? Ramadan ini sebuah nikmat yang di dalamnya penuh dengan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi semacam Rasulullah berkata, kullu amal bini Adam yudha'afal hasanah. Setiap kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Setiap apa yang kita lakukan mendapatkan asyru amthaliha ila sab'i mi'ad di'fin. Antara 10 sampai dengan 700 kali kebaikan. Artinya keberuntungan menduai pahala aja luar biasa di bulan ini. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lain. Masya Allah, artinya ketika dia tidak bisa memanfaatkan keistimewaan di bulan Ramadan yang Rugi penuh banget. berkah, itu termasuk orang yang merugi berarti ya? Betul sekali. Masya Ini Allah. bulan mendulang pahala dan kebaikan. Maksimalkan waktu kita untuk senantiasa berbuat baik. Nah, ada beberapa poin yang mungkin tadi belum tersampaikan Ustadz, karena tadi ada 2 poin yang baru tersampaikan karena keterbatasan durasi, ada di antaranya itu orang yang khusyuk, kemudian orang yang dijauhkan dari hal yang sia-sia. Ada beberapa poin lagi yang mungkin termasuk dari golongan orang-orang beruntung Ustadz Riza. Poin yang berikutnya adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang beruntung itu ditanamkan kekuatan untuk bisa menikmati ibadah-ibadah lainnya Masya Allah. dan digampangkan untuk melakukan ibadah ketaatan lainnya. Bukan cuma sholat, kuat sedekahnya, kuat puasanya. Ketika seseorang sudah menikmati ibadah itu, maka Masya Allah ia tergolong orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung diantaranya orang yang diberikan kesempatan untuk bisa menikmati ibadah-ibadah berkelanjutan. Dalam sebutan kalimat Qur'annya adalah istiqamah. Masya Allah. Nah pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya orang-orang yang merugi menurut Al-Quran. Nanti ini akan disampaikan oleh Abina Kiai Haji Abi Amir Faisal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat? Mana senyumnya? Masya Allah, mana senyumnya? Masya Allah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One rahimakumullah. Tadi Ustadz Reza telah membahas apa judulnya? Orang-orang yang beruntung. Kalau beruntung artinya dia masuk surga. Betul?
Betul? Siapa yang mau masuk surga? Ngacung. Alhamdulillah. Jadi semua kita mau masuk surga. Nah, tadi sudah dibahas oleh Ustadz Reza bagaimana cara masuk surga. Sekarang giliran Abi Amir membahas tentang orang-orang yang merugi. Merugi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Al-khusr artinya rugi, celaka. Mungkin di dunia dia masih sempat naik mobil. Mungkin di dunia dia punya rumah mewah. Mungkin di dunia dia bersenang-senang dengan dosa-dosa, dengan maksiat, mabok sana, mabok sini, berzina sana, berzina sini. Orang-orang menyebutkan, orang itu senang. Nah, tapi orang-orang seperti ini dia sedang mempersiapkan diri untuk merugi. Kenapa kok merugi? Karena di atas sana ada yang punya alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ada karena diciptakan oleh siapa? Allah. Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Berarti kita semua milik siapa? Nah, orang yang ikut Allah pasti orang beruntung. Betul, betul? Betul atau betul banget? Betul banget. Nah, ternyata ada makhluk yang dia ini memang mempersiapkan dirinya untuk merugi. Dan makhluk ini dia ingin mengajak orang-orang sebanyak-banyaknya supaya jumlah orang merugi semakin banyak. Makhluk ini namanya iblis. Anak buahnya namanya setan. Iblis dari kata al-balas. Artinya amalusu, perbuatan buruk. Syaitan dari kata syatona. Artinya amalus syar, perbuatan jelek. Jadi dua-duanya satu makna, buruk. Maka siapa yang ikut setan pasti buruk. Siapa yang ikut Allah pasti baik. Kalau ikut setan pasti merugi. Karena setan berjanji, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan ajak sebanyak-banyaknya orang-orang di muka bumi ini supaya ikut dia ke neraka. Nah, inilah orang-orang merugi. Apa ciri-ciri mereka yang ikut setan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menggambarkan seperti apa orang merugi itu? Allah menggambarkannya dengan sangat ringkas dalam surah An-Nazi'at. Allah firman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang yang tagha, satu. Yang kedua, wa asarul hayatid dunya, mengutamakan dunia. Maka kata Allah, fa innal jahimah hiyal ma'wa, dia pasti merugi dan dia masuk neraka jahim, pasti. Pertama apa, Bu? Tagha. Kedua apa, Pak? Asarul hayatid dunya, mengutamakan dunia. Tagha artinya menyimpang. Pekerjaan setan menyimpang. Setan tidak mau ikut jalan lurus. Doa kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau orang yang tidak ikut siratal mustaqim pasti menyimpang. Yang kedua adalah dia mengutamakan dunia. Dipanggil adzan salat, ternyata dia masih sibuk dengan dagangan. Disuruh puasa Ramadan, malah dia bersenang-senang dengan dosa. Nah, inilah ciri orang yang merugi.
dan dia akan masuk neraka, fa innal jahima hiyal ma'wa. Itulah manusia merugi. Semoga Allah sama kita dari orang-orang yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi Amir Faisal yang telah melengkapi di segmen kedua ini, khususnya bagi kita di bulan Ramadan. Apa yang disampaikan oleh guru kita Abi Amir Faisal menjadi perenungan dan juga muhasabah bagi kita semuanya. Apakah jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang merugi? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Utamanya di bulan Ramadan ketika kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itulah termasuk orang-orang yang merugi. Nah pemirsa, di segmen ketiga, 4 dan juga 5 nanti kita akan perdalam lagi dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah pemirsa Damai Indonesiaku, keberkahan Ramadan begitu terasa dan menghunjam di ufuk hati yang paling dalam. Dan seperti biasa keberkahan Damai Indonesia makin berkah lagi dengan hadirnya kuis yang menghadiahkan uang 1 juta rupiah. Masya Allah, dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Pertanyaannya gampang, saya akan mengundang jamaah yang hadir hari ini untuk menjawab pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Kalau dia betul, maka akan mendapatkan 1 juta rupiah dan jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya adalah, tadi Abi Amir Faisal telah menjelaskan beberapa kriteria orang-orang yang merugi. Nah, sebutkan satu saja tanda dari orang yang merugi. Silakan. Silakan Mbak yang pakai kerudung pink, Masya Allah. Boleh maju di samping saya. Assalamualaikum, dijawab sulu dengan pakai mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Siti Koliza. Saya dari Jakarta. Masya Allah. Tadi Abi Amir Faisal menjelaskan ciri-ciri dari orang yang merugi ya. Iya, Kalau betul. Mbak menyimak pasti hafal dong. Nah, kalau jawaban ini benar, maka Mbak akan mendapatkan 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Silakan. Sebutkan satu saja dari ciri dari orang yang merugi. Jadi jawabannya itu orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Masya Allah, orang yang menyia-nyiakan waktu dengan tidak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Iya, Ramadan. betul. Takbir, Allahu Akbar. Jawabannya benar, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah, rezeki beli baju baru. Jangan lupa dipotong pajak ya. Baik, Iya, pemirsa Ustaz. Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.